pagi anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran muatan IPA. Pada hari ini kita sudah masuk ke tema 3, subtema 1. Di mana tema 3 dengan judul tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pada pertemuan kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita di KD 34 dan 44 adalah: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Yang kedua, siswa dapat membedakan berbagai jenis rangkaian listrik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita selalu menggunakan listrik, baik di rumah maupun di sekolah. Semua alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya disebut alat elektronik. Nah, kita bisa bayangkan apabila listrik tidak ada. Apa yang terjadi? Pastinya rumah kita akan gelap apabila malam datang. Kita juga tidak bisa masak nasi di rice cooker, tidak bisa memasang TV, tidak bisa mendengarkan radio, dan tidak bisa mencarger HP. Dan kita juga tidak bisa menyalakan alat elektronik lainnya. Itulah sebabnya listrik sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, siapakah penemu listrik? Listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris, 22 September 1791. Michael Faraday sangat berjasa untuk menemukan listrik. Hingga pada saat ini kita bisa menggunakan dan menikmati listrik. Sebelum kita masuk tentang rangkaian listrik, kita terlebih dahulu mengetahui apa-apa saja besaran-besaran listrik. Yang pertama yaitu tegangan listrik yang disebut dengan volt dengan simbol V besar. Selanjutnya ada arus listrik. Arus listrik adalah dengan satuan ampere, disimbolkan A besar. Yang selanjutnya adalah hambatan dengan satuan ohm dengan simbol tapak kuda. Selanjutnya, daya listrik dengan satuan watt disimbolkan dengan W besar. Dan yang terakhir adalah energi listrik. Energi listrik satuannya joule disingkat J besar. Selanjutnya, rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang memanfaatkan energi listrik dinamakan alat-alat elektronik. Nah, contoh alat elektronik adalah lampu, radio, senter, televisi, komputer, dan masih banyak lagi. Alat-alat yang menyusun rangkaian listrik disebut komponen listrik. Rangkaian listrik berfungsi jika listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Adapun komponen listrik dari rangkaian listrik adalah yang pertama, baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Yang kedua, saklar. Saklar adalah alat yang menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Komponen selanjutnya adalah kabel. Kabel adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat-alat listrik. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang menghasilkan arus listrik. Yang terakhir adalah komponen lampu. Lampu adalah benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kita masuk ke jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian listrik terbuka
dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik ini ditandai dengan salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Dan rangkaian listrik terbuka adalah tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Nah, pada rangkaian ini kita bisa lihat lampu mati dan saklar terbuka, sehingga tidak ada arus listrik mengalir. Nah, rangkaian listrik tertutup. Perhatikan pada gambar, di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Rangkaian listrik tertutup, di mana lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau disebut rangkaian seri paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel termasuk rangkaian tertutup. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa yang dinamakan dengan rangkaian seri. Beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita tersusun dalam rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara berderet, kabel tidak bercabang, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama, hambatannya lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel, energi yang diserap komponen makin kecil, dan yang terakhir, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Pada rangkaian listrik, apabila lampu yang satu dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu yang lainnya juga tidak menyala atau ikut padam. Mengapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri disusun secara berderet dan tidak bercabang. Maka jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya ikut padam. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu hias, lampu senter, lampu hias pada pohon Natal. Nah, kabelnya disusun berderet dan tidak bercabang. Selanjutnya, kita masuk ke materi membuat rangkaian listrik seri. Untuk materi ini, silahkan ditonton videonya ya. Anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 3 ya. Ke tema 3 subtema 1. Di sini kita akan belajar tentang rangkaian listrik ya. Nah, kita akan masuk ke dalam percobaan. Nah, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan dalam percobaan ini ya. Nah, bahan yang pertama itu yang akan kita gunakan adalah baterai ya. Ada baterai, kita akan gunakan baterai. Terus yang kedua adalah dudukan baterai atau tempat baterai. Nah, terus yang ketiga adalah dudukan tempat baterai nanti. Ada seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah saklar. Kita menggunakan saklar yang seperti ini. Terus yang selanjutnya kita akan menggunakan dudukan bola lampu dan bola lampu. Ya, kita menggunakan dua buah bola lampu dan 2 buah dudukan bola lampu seperti ini ya. Terus selanjutnya kita juga akan menggunakan kabel ya. Menggunakan kabelnya seperti ini. Oke. Terus selanjutnya kita menggunakan saklar ya. Nah, tadi udah Ibu perkenalkan. Jadi inilah adalah alat-alat yang kita gunakan. Oke. Nah, Ibu akan tunjukkan satu persatu ya anak-anak. Anak-anak untuk lebih jelasnya, Ibu akan perkenalkan kembali bahan-bahannya ya. Tadi bahan yang pertama itu adalah dudukan atau tempat rangkaian yang bisa kita gunakan seperti ini. Terus dudukan baterai.
Terus selanjutnya adalah saklar. Selanjutnya adalah 2 buah baterai. 2 buah baterai. Nah, 2 buah baterai ini memiliki daya sebesar 1,5 volt ya. Di sini ada dibuat 1,5 volt ya. Nah, ini juga sama ya. Ibu menggunakan baterai yang lumayan besar ya. Nah, selanjutnya adalah dudukan bola lampu ya, dudukan bola lampu yang sudah ibu pasang bola lampunya. Nanti ibu akan praktekkan bagaimana cara memasang bola lampu tersebut terhadap dudukannya. Nah, jadi dia seperti ini ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah kabel ya. Selanjutnya adalah kabel. Kita menggunakan kabel sebanyak 5 buah kabel. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat rangkaian seri. Oke. Yuk. Ya, oke anak-anak, kita letakkan tempat dudukan baterai kepada tempat rangkaian ini ya. Nah, begini. Nah, jadi di tempat rangkaian ini sudah ada tanda ya, ada tanda positif, negatif. Ini negatif, positif ya. Jadi kita nanti akan meletakkan baterainya, arah baterainya sesuai dengan arah dudukan baterai tersebut ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dalam baterai itu ada 2 kutub ya, yaitu kutub positif. Ini ada kutub positif dan ini ada kutub negatif. Oke. Nah, maka baterai itu akan kita susun ke dudukannya sesuai dengan arah baterai. Ini ada negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi kita masukkan ya, seperti ini. Oke, selanjutnya sama baterai yang kedua juga peletakannya demikian. Ya, ini negatif, ini positif. Nah, jadi di sini ini negatif, positif, maka kita susun sesuai tempatnya ya. Jadi kita tidak boleh menyusun negatif ke negatif atau positif ke positif. Karena apa? Karena listriknya nanti atau arusnya tidak akan menyala. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita buat. Nah, jadi begini dia cara menyusun arah baterainya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah letak dari bola lampu. Ini adalah dudukan bola lampu. Nah, pada percobaan ini Ibu menggunakan 2 dudukan bola lampu dan 2 buah bola lampu ya. Nah, maka Ibu akan memasukkan bola lampu ke dudukannya. Nah, jadi untuk memasukkannya kita harus melihat bahwa antara bola lampu dengan dudukannya harus kena ya. Nah, harus kena ya, demikian seperti ini. Terus bola lampu yang kedua juga demikian kita masukkan. Bentar ya anak-anak. Nah, seperti ini ya. Susun. Bentar. Nah, sama seperti bola lampu yang kedua tadi, pertama tadi ya. Nah, ini dia. Terus adalah alat selanjutnya itu ada saklar ya. Ada saklar. Kita menggunakan saklar yang seperti ini. Nah, bahan-bahan selanjutnya atau alat selanjutnya adalah kabel ya. Ada 5 buah kabel yang kita gunakan untuk rangkaian seri ini. Nah, seperti ini dia. Nah, sekarang kita menyusun rangkaian seri. Nah, jadi untuk menyusun rangkaian seri itu, yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah menyusun kabelnya. Jadi untuk penyusunan arah kabelnya itu harus tepat supaya listriknya mengalir ya, supaya arusnya
bisa mengalir dan lampunya nanti hidup. Nah, yang pertama adalah untuk merangkanya kita menghubungkan daya itu dari baterai tersebut, daya ke saklar. Ini adalah saklar, kita buat ke arah yang di sini. Terus ini kabel pertama ya. Nah, sekarang kabel kedua. Dari kabel kedua dari sini ke bola lampu yang pertama. Ya. Terus selanjutnya dari bola lampu yang pertama ke bola lampu yang kedua, seperti ini. Terus selanjutnya adalah dari bola lampu yang kedua ke daya, tetapi yang arahnya yang positif, karena tadi untuk kita sudah menggunakan ini arah yang negatif. Sekarang kita ke arah yang positif, karena kalau kita buat ke arah yang positif, kalau kita buat ke arah negatif, maka lampunya nanti tidak akan hidup ya. Kita buat ke arah yang positif. Nah, seperti ini ya, Nak. Oke. Nah, sekarang kita akan hidupkan saklarnya untuk membuktikan bahwa lampu ini akan hidup ya. Kita akan hidupkan. Jadi arahnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia arahnya off ya. Kita akan hidupkan untuk buktikan ke arah yang on, hidup. Nah, ini bisa kita lihat bahwa bola lampunya hidup ya. Nah, bola lampu pertama sama bola lampu kedua hidup, tetapi sedikit redup ya. Oke, nah sekarang kita akan buktikan bahwa ini adalah rangkaian seri. Untuk membuktikannya, maka salah satu bola lampu itu akan kita matikan atau kita lepaskan dari daya ya. Nah, Ibu akan memilih bola lampu yang pertama. Ibu akan matikan bola lampu pertama. Apakah yang terjadi? Ibu cabut ya. Nah, yang terjadi adalah kedua bola lampu tersebut akan padam ya. Nah, sekarang itu untuk bola lampu yang pertama. Nah, sekarang kita buktikan kepada bola lampu yang kedua. Apakah ketika kita cabut bola lampu yang kedua, apakah bola lampu yang pertama akan mati atau padam? Kita praktekkan ya. Nah, kita cabut. Nah, yang terjadi adalah bola lampu yang pertama akan padam juga. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian seri. Nah, coba kita pasang dua-duanya, bola lampunya hidup ya. Inilah rangkaian seri yang dirangkai secara bersusun, tidak bercabang. Ya, dirangkai secara bersusun, tidak bercabang. Oke. Nah, demikianlah penjelasan Ibu hari ini mengenai cara memasang rangkaian listrik secara seri ya. Oke.